Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan ustazah di Jumat penuh barokah. Semoga ilmu yang akan ustazah sampaikan ini menjadi ilmu yang penuh barokah kepada kalian semua. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalian semua sudah mendapatkan buku pelajaran ya. Oke, siapkan buku pelajaran kalian matematika, dibuka di halaman 2 dan seterusnya nanti. Kemudian juga buku tulis serta alat tulisnya. Hari ini ustazah akan menyampaikan tentang penjumlahan pecahan. Oke, tentang penjumlahan pecahan. Iya. Penjumlahan tujuan pembelajaran pada penjumlahan kali ini adalah agar kalian bisa melakukan operasi hitung terkait tentang penjumlahan pecahan. Selain itu juga harapan ustazah kalian mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Penjumlahan pecahan yang pertama adalah penjumlahan pecahan jika memiliki penyebut yang sama. Maka cukup dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Seperti bentuk A per D ditambah B per D ditambah C per D. Sama dengan A tambah B tambah C sama dengan per D. Maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Kemudian yang selanjutnya, penjumlahan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Jika penjumlahan pecahan memiliki penyebut berbeda, maka yang kita lakukan adalah menyamakan dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya kita menyamakan penyebutnya? Maka kita dapat melakukannya dengan menghitung atau mencari KPK dari penyebut tersebut. Bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Maka kita akan lihat bagaimana kita menyelesaikan contoh soal berikut. Contohnya, bagaimana menyelesaikan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contohnya di sini adalah 5 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 1 per 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 9 per 2. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 2 itu menghasilkan 4, bersisa 1, maka menjadi 4 1 per 2 bentuk pecahan campurannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Maka 41 per 2 itu akan berubah menjadi 4,5 dalam bentuk desimal, 450 dalam bentuk persen. Itu apabila kita penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Bagaimana kalau kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Nah, contohnya di sini. Penjumlahan pecahan berpenyebut beda. 5 per 7 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 7. Penyelesaiannya, kita menghitung dulu KPK dari 3 dan 7, itu adalah 21, maka kita akan mencari angka 7 untuk menjadi 21 itu dikalikan dengan berapa? Ternyata dikali 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 3. Maka menjadi 5 kali 3, 2 kali 7, 1 kali 3. Sama dengan 15 ditambah 14 ditambah 3. Sama dengan 32 per 21. Itu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika penjumlahan pecahan berpenyebut sama tetapi dia salah satunya berbentuk pecahan campuran?
Maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. 2/1/4 ditambah 5/4 ditambah 1/4. 2/1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara angka bilangan bulat di depan kita kalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 4, kemudian kita tambah 1. 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 9/4. Menjadi 9/4 ditambah 5/4 ditambah 1/4 sama dengan 9 tambah 5 tambah 1 sama dengan 15/4. Karena bentuk jumlah pembilangnya lebih banyak, maka kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 3/4. Itu jika penjumlahan pecahan salah satunya berbentuk pecahan campuran. Kita akan menjumlahkan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. 2/7 ditambah 2/3. Caranya masih tetap sama. Kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8/3. Setelah bentuknya menjadi pecahan biasa, maka kita akan mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka menjadi 7 untuk menjadi 21 dikali 3, 3 untuk menjadi 21 kali 7, 2 dikali 3, 8 dikali 7, menjadi 6 ditambah 56, sama dengan 62. Pembilangnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, sama dengan 2, 20/21. Itu penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa apabila penyebutnya berbeda. Jadi ada 2 langkah. Yang pertama dijadikan pecahan biasa dulu, yang kedua disamakan penyebutnya. Yang selanjutnya penjumlahan pecahan desimal. Bentuk ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal menyamakan saja komanya. Jadi bentuk penjumlahan pada pecahan desimal itu kita akan menjumlahkannya dengan cara seperti penjumlahan biasa, hanya saja komanya harus disusun dengan sejajar. Seperti yang kalian lihat di dalam tulisan di Ustazah. Di sini ibu membutuhkan kedelai untuk membuat tempe 4,25 kg, susu kedelai 2,7 kg, dan kerupuk kedelai 1,2 kg. Berapakah berat kedelai yang dibutuhkan? Nah, maka kita jumlahkan. Penjumlahnya dengan penjumlahan bersusun dan komanya harus sama. 4,25 ditambah 2,75 ditambah 1,25. Hasilnya adalah 8,25. Jadi untuk penjumlahan pecahan desimal itu lebih mudah. Sama seperti penjumlahan pada bilangan biasa, hanya saja komanya harus sejajar. Selanjutnya, bagaimana penjumlahan dalam bentuk persen? Nah, contoh penjumlahan dalam bentuk persen, kalian bisa ubah menjadi bentuk persen atau ubah yang bentuk persen ke bentuk pecahan biasa, tergantung atau kita lihat dari bentuk soalnya. Contoh di sini usaha ubah menjadi bentuk persen. Hasil dari 93% ditambah 7/25 adalah kita ubah 7/25 menjadi bentuk persen. Persen adalah per 100. Maka kita buat penyebutnya supaya menjadi 100. 25 kita kalikan 4. Maka 7 harus dikali dengan 4. Maka hasilnya 28/100 sama dengan 28%. Jadi ketika dua-duanya sudah dalam bentuk persen, maka kita bisa menjumlahkan langsung menjadi 93% ditambah 28% sama dengan 121%. Itu adalah bentuk penjumlahan pecahan dalam bentuk persen. Lebih mudah asalkan kalian bisa mengubah dari bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Yang selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan, tapi di sini bentuknya berbagai macam.
Jadi, ayah membeli seutas tali 7,5 meter. Kemudian membeli lagi 3/4 meter. Tali tersebut digunakan untuk membuat jemuran 6 1/2 meter. Sisa tali yang dimiliki ayah adalah, di sini masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Kenapa kita bisa tahu itu adalah penjumlahan? Karena ayah membeli seutas tali 7,5 meter. Kemudian membeli lagi. Nah, membeli lagi itu berarti harus kita jumlahkan. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soal atau menyelesaikan permasalahan berikut yang menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda-beda? Penyelesaiannya, tali yang pertama dibeli ayah adalah 7,5 meter. Kemudian ayah membeli lagi 3/4 meter. Kemudian untuk jemuran ayah 6,5 meter. Agar lebih mudah, kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal. 3/4 kita ubah menjadi bentuk desimal sama dengan 0,75. 1/2 kita ubah menjadi bentuk desimal adalah 0,5. Maka 6/1/2 menjadi 6,5. Yang ditanyakan adalah sisa tali. Yang namanya sisa, maka itu kita kurang. Tapi karena ayah memiliki 7,5 meter dan membeli lagi, maka harus kita jumlah. 7,5 meter ditambah 0,75 meter, kemudian hasilnya kita kurang dengan 6,5 meter. Sama dengan 8,25 meter dikurang 6,5 meter. Sama dengan 100,75 meter. Cara pengerjaannya, kalian juga bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Tapi harus ingat bahwa komanya harus sejajar. Oke, bagaimana? Paham? Oke, jadi bentuk pecahan ini memang agak banyak. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai pembelajaran kita tentang penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk. Insya Allah jika ada yang kalian belum paham, kalian bisa chat Ustazah untuk bertanya. Dan yang lainnya, insya Allah kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Jika keluar rumah tetap menggunakan masker, cuci tangan ketika setelah atau akan melakukan kegiatan. Stay at home, tetap bersemangat walaupun dalam kondisi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.